kita lihat dari beberapa fase gitu ya hubungan Rusia-Ukraina ini. Yang pertama pada masa Kievan Rus gitu, itu after that 900 gitu ya. Pada masa Kievan Rus ini dipimpin Kievan Rus ini adalah wilayah kekuasaannya dipimpin oleh bangsa Viking pada saat itu yang bernama Oleg. Nah, oleh ini gitu ya, Kievan Rus itu dibangun. Jadi yang membangun Kievan Rus itu justru bangsa Viking yang datang dari daerah utara. Nah, dia membangun Kievan Rus ini yang menjadi tanah bagi bangsa Slavia pada saat itu. Yang kalau kemudian kita kenal sebagai negara modern sekarang itu adalah gabungan bangsa yang ada di Polandia, Czech, Slovakia, Ukraina, Belarusia, Rusia, Serbia, Kroasia, dan Bulgaria. Jadi ada banyak wilayah yang di-cover oleh Kievan Rus ini atau tanah Kiev ini. Nah, ini yang menjadi awal keterikatan antara Rusia dan Ukraina. Nah, kemudian dilanjutkan pada zaman Tsardom Rusia gitu ya pada abad ke-16 dan ke-18 di bawah dinasti Ryurik yang kemudian disambung dengan dinasti Romanov. Hubungan Rusia dengan Serbia juga jadi saudara gitu karena mereka juga berada di dalam satu wilayah yang sama gitu di bawah kepemimpinan yang sama dari dinasti Ryurik kemudian berganti ke dinasti Romanov. Dilanjutkan lagi pada masa kekaisaran Rusia gitu atau Imperium Rusia. Jadi kekaisaran Rusia dalam literatur Indonesia gitu ya disebutnya. Dan ini berlangsung sampai dengan masa dinasti Romanov tahun 1721 sampai 1917 di mana kemudian akhirnya kekaisaran Rusia itu runtuh oleh kelompok Bolshevik pada saat itu. Bolshevik, Menshevik dan sebagainya sehingga dinasti Romanov itu runtuh yang mengakhiri kekaisaran Rusia. Nah, Uni Soviet sendiri kemudian itu berdiri tahun 1922 sampai dengan tahun 1991 gitu dengan nama Uni Soviet. Di masa jeda 1917-1922 wilayah-wilayah itu masih dikuasai oleh kelompok Menshevik, kemudian bertransfer ke kelompok Bolshevik sampai dengan berdirinya Uni Soviet. Nah, di sini Rusia, Ukraina, dan Belarusia dan Georgia itu menjadi republik pertama yang membentuk Uni Soviet pada tahun 1922, yang dikukuhkan lagi dalam Konstitusi 1924 pada masa Lenin. Jadi akhirnya kuatlah gitu ikatan itu gitu, karena Uni Soviet kan juga pada saat itu menjadi superpower di kawasan. Dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kuat ya kedudukannya. Tapi kemudian Uni Soviet runtuh sampai 1991. Nah, apa yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet? Maka semua wilayah yang tadinya berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, yang dikenal dengan nama Republik, ya, atau kalau kita tuh kayak provinsi di sini, itu pecah menjadi negara yang berdaulat. Ada 15. Nah, Ukraina dan Rusia adalah 2 dari 15 negara yang akhirnya merdeka dan berdaulat setelah Belovezha Accord dan Alma-Ata Protocol pada Desember 1991. Belovezha Accord itu menyatakan bahwa 4 negara awal pendiri Uni Soviet itu merdeka dari Uni Soviet, dan kemudian Alma-Ata Protocol itu adalah protokol yang kemudian isinya membubarkan Uni Soviet gitu. Dan inilah akhirnya yang menentukan perjalanan berikutnya sampai dengan akhirnya serangan Rusia itu terjadi ke Ukraina. Jadi dari yang tadinya saudara gitu ya, teman, ya sekarang posisinya adalah bermusuhan. Nah, kita lihat serangan Rusia ke Ukraina. Ini terjadi pada tanggal 24 Februari 2002. Rusia dikatakan melakukan serangan ke 3 arah. Nah, ini adalah gambar di mana saya pinjam gambar ini gitu ya. Nah, jadi dari sini ini ada peta kekuatan Rusia di sini yang masuk ke wilayah Ukraina. Jadi memang dia diserang dari arah utara, selatan, dan timur dengan kekuatan angkatan laut, darat, dan udara gitu. Kayak ini Crimea dan ini adalah wilayah yang kemudian dikuasai ya. Ini kayaknya share screen-nya nggak jalan ya? Oh iya ya. PowerPoint-nya. Bisa. Ini biasa terjadi kayaknya kalau saya ngajar. Yalah begini saja. Kelihatan? Nah, ini tidak bergerak nih, masih di slide pertama. Oke.
Kalau begini kelihatan enggak, Pak? Ya, betul. Kayak gini aja ya. Ya, nggak usah di Ya, full jadi ini screen. jadi ini adalah wilayah yang merah muda ini wilayah yang dikuasai oleh tentara Rusia, dan ini adalah arah di mana kemudian Ukraina itu diserang oleh Rusia gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Rusia itu menyerang Ukraina? Ini saya yakin nanti akan diulas habis oleh Pak Tendi gitu ya. Ada dua hal secara garis besar, yaitu tujuan Rusia itu menyerang Ukraina. Ada kepentingan yang dia bawa di sini gitu. Kepentingan pertamanya adalah demilitarisasi, dan yang kedua adalah denazifikasi. Kenapa demilitarisasi itu dilakukan? Karena ini selama tahun 2014-2022 gitu ya, Rusia itu mencatat sekitar, ini berdasarkan wawancara ambasadornya Rusia di Indonesia gitu ya, sekitar 2.500 sampai 16.000 katanya etnis Rusia itu dibunuh oleh pemerintah Ukraina setelah peristiwa Crimea. Gitu. Dan Ukraina itu dianggap melanggar perjanjian Minsk 1 dan 2 yang bertujuan mengakhiri perang di Donbas region. Dan yang kedua, ini adalah kekaisaran Rusia atas ekspansi NATO. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kemudian itu membuat Rusia khawatir? Ini bisa dilihat gitu ya, dilihat bahwa keberadaan pasukan NATO itu sudah mengelilingi Rusia gitu. Tentu Rusia ada merasa tidak nyaman gitu dengan kondisi ini. Ini kayak peristiwa Teluk Babi sebetulnya ya, di mana Rusia mengirimkan rudal ke Kuba dan Amerika juga kayak kebakaran jenggot gitu. Dia merasa nggak nyaman tiba-tiba kok ada rudalnya Rusia di Kuba. Jadi ini sebetulnya hal yang sama gitu ya yang dihadapi oleh Rusia gitu saat ini. Kalau misalnya Ukraina itu menjadi anggota NATO gitu, lihat deploy tentaranya NATO di sini. Nah, pertanyaan berikutnya juga, apa sih kepentingannya Ukraina sehingga dia harus menjadi anggota NATO? Ada beberapa hal yang dilihat oleh Zelensky. Sebetulnya tidak hanya Zelensky ya, Poroshenko juga melihat, kemudian sampai dengan Zelensky lah. Nah, akhirnya inilah yang diungkapkan oleh Zelensky. Dia ingin menjadi anggota NATO, Belum juga gitu kan. Karena dia melihat memang di pasal 3, 4 dan 5 Traktat NATO tahun 47 itu menyatakan ada prinsip keamanan kolektif bagi negara anggotanya. Nah, keamanan kolektif ini kan kalau misalnya satu negara anggota diserang, maka itu merupakan serangan bagi negara anggota yang lain, maka akan dihadapi bersama gitu. Sehingga gitu ya, kalau dia ingin menjadi anggota, kalau dia diterima menjadi anggota NATO, maka si Ukraina itu berharap dia bisa menyelesaikan ini loh. Karena akhirnya ketegangan itu terjadi di antara Ukraina dan Rusia pada saat terjadinya revolusi Orange gitu. Masalah pemilu yang dalam pandangan masyarakat Ukraina, Rusia turut campur. Sehingga Yanukovych menang, tapi pemilu diulang. Poroshenko yang menang gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Euromaidan protes 2013 ketika Yanukovych naik, keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa itu ditangguhkan gitu ya, sehingga terjadi protes. Berikutnya konflik Crimea tahun 2014. Ini juga berhubungan dengan masalah Donbas region itu tadi, Donetsk dan Luhansk gitu kan. Dan terakhir konflik antara Ukraina dengan Rusia itu adalah serangan itu. Sebetulnya dimulai ketegangannya dari tahun 2001 sampai 2002. Yang puncaknya serangan tanggal 24 Februari itu. Nah, bagaimana dunia merespon? Ini yang saya lihat dari beberapa media gitu ya. Sanksi dan boikot terhadap Rusia itu luar biasa. Ini responnya gitu. Responnya luar biasa. Sanksi dan boikot. Sanksi diberikan kepada lingkaran oligarkinya Putin. Kemudian boikot juga media massa dan sebagainya itu memboikot yang menggunakan teknologi semua memboikot Rusia. Tadi saya coba buka gitu ya platformnya Rusia yang biasanya digunakan untuk membuka artikel-artikel Barat gitu, itu udah nggak bisa digunakan. Jadi terlihat sekali. Bahkan kemudian Biden itu menyetujui pemberian bantuan militer 350 US dollar. Ini juga. Ini adalah bantuan Amerika kepada Ukraina. Nah, sehingga pada saat sanksi dan boikot itu jatuh gitu ya kepada Rusia, Rusia menjadi negara yang paling banyak mendapatkan sanksi gitu. Di antara yang lain-lain yang pernah dapat sanksi dari Barat. Jadi luar biasa sanksi Barat ini gitu. Nah, berikutnya ini kemudian ada respon dunia yang lain. Ada sebagian
pandangan gitu yang mengatakan bahwa ada double standar yang dilakukan oleh Barat ini. Ketika yang menyerang itu Amerika, maka nggak apa-apa gitu. Lihatlah serangan Amerika ke Libya, Syria katanya. Itu dibiarkan saja. Tapi begitu Rusia yang melakukannya luar biasa. Dan respon dunia kemudian Barat menjual apa ya? Menjual image bahwa perang itu berbahaya dan sebagainya. Jadi dia menjual sentimen anti perang masyarakat yang berujung dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan hasilnya gitu ya, 141 itu vote stand for Ukraine, 5 abstain termasuk Rusia, dan 35 lagi 35 abstain, 5 yang menolak. Jadi 5 menolak, 35 abstain. Termasuk Cina yang abstain gitu. Nah, respon Rusia ini baru saya temukan tadi sore. Akhirnya Rusia melakukan ini, menasionalisasikan aset asing terutama dari Uni Eropa dan Amerika Serikat dan melarang 200 produk dari 48 negara yang terlibat dalam sanksi dan boikot itu. Jadi ada tindak balasan dari Rusia atas sanksi Barat yang dikenakan. Ada beberapa perusahaan, Caterpillar dan Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever, dan Goldman. Itu yang akan terkena di awal katanya. Dan itu daftarnya akan berlanjut sampai dengan hari-hari berikutnya. Gitu. Waktunya sudah hampir habis gitu ya. Nah ini terakhir gitu ya, konsekuensinya terhadap dunia, sistemik. Secara politik kemudian, konflik Ukraina-Rusia itu memperlihatkan bahwa ini kontestasi Barat dan Timur. Ukraina dengan Baratnya, Rusia dengan dirinya gitu. Berhadapan dengan banyak negara. Kemudian terhadap ekonomi global, stagnasi ekonomi ya mungkin saja terjadi, sekarang sudah juga kita lihat gitu. Saya mengambil contoh harga minyak saja di sini. Sebelum invasi itu 75,13 per barrel. Tapi pada saat invasi 78, sehari setelah invasi 91, 8 Maret itu 123,5 US dollar per barrel. Sampai saya berpikir ini sebetulnya stagnasi ekonomi ini memang awalnya tetap serangan Ukraina serangan Rusia ke Ukraina gitu ya, tapi kemudian juga setelah kita lihat ini tanggal di mana sanksi itu sudah besar-besaran dilakukan. Jadi apakah ini dampak karena sanksi itu? Sanksi itulah yang kemudian menggoyang perekonomian dunia. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Dan terhadap Indonesia, politik, hubungan diplomatik Indonesia dengan kedua negara masih berjalan baik gitu ya. Ekonomi juga kerjasama juga masih berjalan dengan baik, tapi dikhawatirkan impor gandum Indonesia terganggu karena Ukraina adalah pemasok gandum utama buat Indonesia. Dan kemudian yang perlu kita jaga juga, apakah kemudian Rusia akan menarik investasinya gitu ya di Tuban dalam proyek refinery minyak gitu ya di Kabupaten Tuban antara Rosneft dengan Pertamina. Nanti kita lihat bagaimana. Dan yang perlu kita lihat juga bagaimana respon Rusia terhadap Indonesia yang vote for Ukraine. Ini juga menjadi pertaruhan ya bagi politik luar negeri kita yang bebas aktif. Dan kalau kita lihat kemudian respon masyarakat Indonesia yang banyak juga yang pro Rusia karena ada keyakinan yang menyebutkan adalah bangsa Rusia itu bangsa Rum yang akan membebaskan umat manusia dari penindasan gitu ya. Tapi kalau pandangan umum melihat sebagian juga bukan karena mereka tidak setuju dengan Rusia gitu, tapi lebih pada kebanyakan juga orang lelah gitu melihat perilaku Amerika yang seolah-olah dia menjadi polisi dunia gitu. Yang dia berhak menentukan semua, dia kemudian menjadi polisi dunia dan sebagainya, yang kalau dia melakukan agresi it's fine by him gitu ya, tapi dia harus bisa menggerakkan dia untuk punishment. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Wahdi, ini waktunya lewat ini. Nggak ada masalah Ibu. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa nih penjelasan terkait dengan situasi atau sejarah yang terjadi terkait dengan konflik Ukraina dan Rusia. Tadi juga Bu sampaikan bahwa apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia saat ini juga akan berpengaruh otomatis pada Indonesia, tidak hanya karena udah situasi global seperti ini, apa yang terjadi juga pasti akan berpengaruh terhadap Indonesia. Dan saya juga baru dapat info bahwa walaupun Rusia diberikan banyak sanksi, tapi sepertinya Amerika tidak akan turun tangan secara militer gitu ke atas konflik ini. Itu juga menarik ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya.
Untuk kedua, kita akan mendengarkan paparan terkait dengan Rusia Ukraina menuju perang dunia ketiga kah atau tidak, ataukah menuju kepada perundingan yang diselesaikan secara damai. Untuk itu kita akan panggil narasumber yang kedua kita, yaitu Bapak Randy Wirawan, SIP MIR. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Pak Randy. Terima kasih Pak Adin. Bapak Ibu sekalian, selamat malam teman-teman yang hadir di ruang Zoom. Ada bagian dari pertanyaan tadi dari Mas Adin yang akan saya jawab, tapi kemungkinan yang terakhir, apakah akan menuju perundingan, begitu itu kebetulan tidak menjadi bagian dari presentasi. Tapi yang awal-awal sepertinya akan saya coba jawab menurut apa yang saya yakini secara keilmuan, begitu ya. Saya share screen dulu. Oke, terlihat ya, Mas Adin ya? Oke. Terlihat jelas. Masih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya nyebutnya peserta atau hadirin lah begitu ya. Jadi hari malam ini saya mau diskusi sedikit tentang probability terkait dengan Perang Dunia Ketiga berkaitan dengan Ukraina versus Rusia. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini lah begitu ya. Tanggal 24 Februari kemarin saat perangnya ini pecah begitu katakanlah, ada nggak yang terbesit di pikiran Bapak Ibu, di pikiran teman-teman bahwa wah jangan-jangan Perang Dunia Ketiga nih begitu. Karena kalau saya gimana? Ada Bu Yayu. Kalau saya ngelihat dari status begitu ya, Twitter lah atau berita-berita begitu, bukan berita lah, kalau berita kayaknya nggak terlalu banyak, tapi mungkin kayak status-status gitu. Ini mensinyalir bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Nah, apakah dari teman-teman juga ada yang berpikiran seperti itu? Saya juga berpikiran yang sama. Apakah ini Perang Dunia Ketiga? Tapi kemudian saya meyakini bahwa apa yang terjadi di Rusia Ukraina hari ini itu berbeda dengan apa yang terjadi di PD1 dan PD2, PD Perang Dunia ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini sekali lagi merujuk pada keyakinan keilmuan saya ya, teman-teman ya. Jadi mungkin akan ada perdebatan dari teman-teman yang merasa bahwa mungkin saya salah begitu ya, ya itu kebebasan mimbar akademik lah. Kalau saya melihatnya ini berbeda dari PD1 dan PD2. Pada Perang Dunia Pertama itu clear, perang itu dalam tanda kutip saya sebutnya tidak direncanakan. Jadi ujuk-ujuk si prinsip itu, Gavrilov prinsip, kemudian berhasil membunuh itu, jadi perang itu. Bayangkan kalau seandainya Gavrilov prinsip saat itu tidak gagal membunuh teman-teman mungkin membayangkan katakanlah saat itu ya Gavrilov prinsip itu tidak berhasil membunuh si Duk Ferdinand begitu, apakah Perang Dunia Pertama akan terjadi begitu. Jadi ini dalam tanda kutip saya sebutnya sebagai sebuah kecelakaan. Di Perang Dunia Kedua kejadiannya itu dipicu karena invasi Jerman mengawali perang di Eropa. Dia invasi si Polandia gitu ya, kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua. Pada perang Russo-Ukraina yang saat ini terjadi ya, yang 2022 ini, motif yang terjadi bukan motif, polanya yang terjadi begitu ya, kurang lebih sama seperti apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Kalau di Perang Dunia Kedua kan Jerman menginvasi Polandia dengan alasan untuk to regain teritorinya dia, ceritanya begitu, dan melebarkan sayap ke timur begitu. Nah, si Rusia ini juga melakukan hal yang kurang lebih tadi motifnya ya kurang lebih ya tidak mesti sama begitu.
Dia mau ini daerah saya gitu, mereklaim kembali daerahnya dan going westward. Tetapi ada hal-hal yang berbeda. Ada beberapa elemen yang ada hari ini, tapi absen atau tidak ada di Perang Dunia Kedua dan Ke-1. Apa itu? Saya rangkum dalam beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, jelas banget, clear banget, tentang nuclear deterrence, atau apa namanya ya, kayak pencegahan nuklir. Bahasa Indonesia gimana, saya juga bingung, nuclear deterrence ini. Peregangan ketegangan. Gimana, Bu? Peredaan ketegangan. Ini terkait nuklirnya. Jadi kalau teorinya Kenneth Waltz itu kan gini ya, teman-teman. Kalau saya punya senjata nuklir, saya tidak akan mungkin berperang dengan negara yang punya senjata nuklir. Itu Kenneth Waltz itu buat teorinya 1993. Untuk Iran, spesifik untuk Iran saat itu. Jadi Iran itu sama Amerika Serikat tidak akan pernah berperang sampai kapanpun, ini kalau katanya Kenneth Waltz ya, selama Iran dan Amerika Serikat itu punya nuklir. Nah, ini yang akhirnya berkembang sebagai Robert Powell kemudian juga menteorisasi apa yang disebut sebagai nuclear deterrence. Ada efek jera yang dimiliki oleh senjata nuklir. Jadi kalau dalam militer itu kan semua persenjataan yang kita punya itu memiliki efek jera. Dalam konvensional itu juga punya ada efek jeranya, meskipun kecil. Yang paling ultimate saat ini, yang paling ultimate itu adalah persenjataan nuklir. Rusia itu memiliki nuclear warheads atau hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Warisannya Soviet berarti ya. Kan nggak boleh pengembangan lagi, berarti warisannya Soviet. Maka karena persenjataan nuklir tadi itu adalah memiliki efek jera paling tinggi, maka Rusia itu bargaining position-nya itu paling ditakuti lah secara teori ya, di dunia itu harusnya paling ditakuti based on nuclear deterrence-nya. Itu yang pertama. Ini yang tidak terjadi di Perang Dunia I dan II. Di Perang Dunia I dan II tidak ada senjata nuklir. Ada Mas di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau teman-teman mempelajari persenjataan nuklir ya, saya tidak memasukkan si Little dan Fat Boy dan Little itu bukan bagian dari persenjataan nuklir. Itu adalah senjata atom, bukan senjata nuklir, karena dia menggunakan teknologi fusi instead of fission. Dia menggunakan teknologi fisi bukan fusi. Nah, yang dimaksud oleh Kenneth Waltz itu adalah persenjataan dengan kemudian Robert Powell juga menegaskan persenjataan yang memiliki reaksi fusi. Kenapa? Itu spesifik sekali karena daya ledaknya itu berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan nuclear deterrence tadi. Bukan hanya katastrofik, bukan hanya menghancurkan, tetapi dia punya efek tidak bisa ditinggali, persis seperti di Chernobyl. Cuma bedanya di Chernobyl itu listrik begitu, pembangkit listrik bukan senjata. Yang kedua, yang tidak ada di Perang Dunia I dan II adalah biochemical weapons. Ini 1 derajat di bawah nuklir. Jadi dalam studi militer begitu ya. Senjata itu punya efek jera masing-masing begitu. Yang paling bawah itu adalah senjata-senjata konvensional, ya, pistol dan lain sebagainya begitu. Yang bisa melukai begitu ya. Ya rendah sekali lah efek jeranya. Di atasnya baru kita ke biochemical weapons. Apa itu biochemical weapons? Ini senjata yang bukan konvensional. Dia bisa membunuh tidak terlihat. Contohnya digunakan di Rusia, disinyalir Rusia menggunakan itu di Ukraina. Saya lupa istilahnya, tapi senjatanya itu dilempar seperti bom begitu ya. Tidak ada yang tersakiti secara fisik, tapi kemudian dari bom itu mengeluarkan gas yang kalau kita hirup, paru-paru itu bisa kropos lama-lama.
Jadi ini yang disebut sebagai salah satu bentuk dari biochemical weapons. Ini berbeda dengan senjata konvensional yang kita bisa lihat pelurunya, kita bisa lihat kalau tanknya datang begitu, kita bisa menghindar. Tapi kalau biochemical weapons agak sulit. Seperti COVID lah begitu ya, kan kita sulit menghindari. Nah, ini 1 derajat di bawah nuclear deterrence. Ini yang tidak dimiliki oleh Perang Dunia I dan II. Elemen ketiga, absence of collective actions. Nah, jadi sejak 24 Februari kemarin, banyak banget negara yang mengecam. Wah, Rusia jahat dan you name it lah begitu. Termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh getol banget. Joe Biden itu pidato pertamanya itu kalau teman-teman dengar tuh kayak ngeri banget. Wah, perang udah selesai kita nih. Armageddon nih, udah matilah kita satu dunia nih. Kalau dengar speech-nya Biden ya, nggak lama Biden-nya cuma bilang kita tidak akan mengirimkan militer ke sana. Nah, terus speech-nya untuk apa begitu? Nah, ini absence of collective actions. Di Perang Dunia I dan II itu tuh kayak natural aja. Begitu si Jerman invasi Polandia, langsung tuh ngerapet tuh teman-temannya si Jerman. Terus sebelah juga Inggris, Amerika, Rusia juga ngerapet sendiri tuh. Akhirnya membentuk kubu-kubu. Nah, ini terbentuk secara natural. Karena memang passion-nya mereka saat itu memang masih ke arah perang begitu. Nah, ini sekarang itu absence of collective actions. Dilimpahkan kepada NATO, tapi NATO pun dalam tanda kutip ya menolak secara halus begitu untuk berpartisipasi dalam perang ini gitu. Sampai Zelensky itu kayak benar-benar hopeless sekali dia. Saya membayangkannya akhirnya begini loh. Seorang komedian jadi presiden tidak punya latar belakang militer yang kuat dihadapkan dengan perang. Hopeless-nya itu luar biasa. Yang dilawan pun Rusia begitu. Nah, ini menguatkan bahwa collective actions itu terjadi. Gak ada mereka ini mau muncul. Yang ada nanti hanyalah tadi yang udah dijelasin Bu Yuni, sibuk boikot sana sini. Saya nggak mau bicara tentang dampak boikotnya itu efektif atau tidak, itu konteks lain begitu. Tapi maksud saya mau menjelaskan bahwa ini tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Karena alasan keempatnya, dulu bangsa-bangsa di dunia ini tidak melihat ekonomi sebagai sebuah jalan keluar begitu. Ya, economic prosperity yang mereka kejar hari ini. Dulu enggak. Hari ini orang-orang itu cenderung pingin dunia yang damai agar ekonomi mereka tumbuh. Dulu mereka itu barbarik sekali. Teman-teman kalau lihat sejarahnya Eropa, ini namanya aja perang dunia. Cuma lihat deh dimulainya di Eropa semua. Teman-teman kalau lihat sejarahnya Eropa itu adalah kawasan dengan jumlah perang paling banyak di dunia. Jadi memang di dalam naluri mereka udah perang terus. Nah, sekarang itu udah beda. Mereka itu pengennya pengembangan ekonomi. 70 tahun lebih sejak Perang Dunia II, nggak pernah kita berperang. Coba bayangkan dari Perang Dunia I ke Perang Dunia II. Perang Dunia I selesai 1918 ya, kalau nggak salah. 1938 mulai lagi. Kan selang berapa puluh tahun aja tuh. Nah, ini udah 70 tahun nggak ada perang. Artinya memang kita itu mendambakan kondisi yang status quo seperti saat ini gitu. Jadi memang kondisinya berbeda. Nah, ini COVID-19 recovery itu mungkin pembahasan yang juga mempengaruhi. Faktor lainnya, nah ini yang cukup menarik untuk kita lihat ya. Bagi saya, Ukraine is not worth to be saved. Jahat banget, Mas? Iya. Amerika itu nggak mikir Ukraina. Kalau melihat konteks geopolitiknya, pilihan yang diambil Amerika Serikat, yang paling rasional adalah tidak membantu Ukraina melalui militer. Kenapa? Cost-nya sangat besar, pasti. Bagi AS justru ancaman yang nyata, imminent threat bagi Amerika Serikat, itu bukan Rusia di Ukraina, tetapi
Tiongkok di Asia Pasifik itu imminent threat, bukan dalam rangka ancaman ini bakal mengganti dalam konteks militer begitu ya. Tiongkok akan menggantikan AS dalam konteks militer, bukan. Atau Amerika Serikat takut paham komunis tersebar, enggak, bukan itu trennya. Yang ditakutkan Amerika Serikat adalah eksistensi dia sebagai negara adidaya itu lengser karena Tiongkok. Nah, ini yang imminent threat yang menurut saya jauh lebih dipertimbangkan oleh Amerika Serikat daripada dia harus harus ikut perang di Ukraina. Terakhir, Russia's relative power. Nah, andai saja yang menginvasi Ukraina itu bukan Rusia. Katakanlah negara yang lebih lemah dari Rusia. Pakistan contohnya. Mungkin bisa jadi Amerika Serikat ikut berperang begitu, bisa jadi begitu. Karena lawannya itu sepadan untuk ditaklukkan. Tapi kalau Rusia, menurut saya tidak sepadan untuk ditaklukkan, apalagi untuk mempertahankan Ukraina. Nggak worth lah begitu. Beda kalau kita bilang, tapi toh Amerika Serikat menginvasi, ikut berperang di Syria. Iya, karena yang diperangi adalah Syrianya, di dalam Syrianya. Yang diperangi di dalam Afganistannya, di dalam Iraknya. Nah, kalau di Ukraina yang diperangi bukan pemerintah Ukraina, yang diperangi itu Rusia, berbeda konteks. Nah, kekuatan Rusia kemudian tidak bisa dikesampingkan oleh Amerika Serikat. Rusia memiliki semua sumber daya untuk berperang. Dia punya semua sumber daya untuk berperang dan menang telak melawan Ukraina. Rusia itu punya itu. Ibarat kata nih, kalau mau sehari selesai perang, Rusia itu bisa melakukan itu. Tapi menurut saya, ya sistemnya Rusia juga mungkin nggak sebarbar itu gitu ya. Buktinya Rusia juga membuka pintu untuk aksi kemanusiaan beberapa hari kemarin ya, itu sempat terbuka. Kalau Amerika Serikat serius, AS dan sekutunya itu memiliki sumber daya yang cukup juga, bahkan sumber daya yang masif untuk ikut berperang dan menang melawan Rusia. Tapi kemudian ini tidak terjadi. Rusianya nggak main jor-joran, Amerika Serikatnya juga setengah hati untuk membantu Ukraina. Alhasil apa yang terjadi di Ukraina hari ini 2022 ya, tidak di Ukraina tahun ini, tahun 2022, ini tak ayal sebuah perang bilateral saja. Seperti apa yang sudah terjadi kurang lebih 70 tahun di Jazirah Arab antara Israel dengan Palestina. Persis sama, tidak berbeda. Simpulannya kalau saya, nggak akan terjadi perang dunia ketiga. Begitu kurang lebih, Mas Adin. Siap. Terima kasih Pak Randy atau Mas Randy. Ini kesimpulan yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu ya. Berharap bahwa perang dunia ketiga tidak terjadi begitu ya. Dan memang mungkin di era sekarang nih udah di eranya perang era modern kali ya. Jadi polanya udah boykot gitu ya, berikan sanksi. Betul. Jadi mudah-mudahan ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Randy tadi, perang dunia ketiga tidak akan terjadi karena beberapa faktor terkait dengan, termasuk salah satunya collective action tidak ada, dan itu sedikit banyak mudah-mudahan walaupun tidak ada perang dunia ketiga, konfliknya juga bisa selesai begitu ya dan tidak berkepanjangan. Untuk pembicara ketiga yaitu Pak Randy SIP-MSI terkait dengan konstruksi kepentingan Rusia terhadap Ukraina. Sebelum itu kami mengundang peserta diskusi untuk bisa memberikan tanggapan melalui chat dan juga bisa mengisi presensi yang sudah didapat diakses di kolom chat begitu ya. Nanti pertanyaannya akan kita buka setelah 4 narasumber sudah memberikan materi paparannya. Terima kasih. Oke, kepada Bapak Tendi dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas W. Tadi kan sudah panggilnya W. Siap. Kalau udah kata W-nya intinya isi. Ya, untuk saya mohon maaf saya sudah nyiapin gitu ya, cuman
apa namanya, kalau memang diizinkan saya diskusinya naratif aja. Tapi nanti mungkin kalau memang ini saya bagi deh kalau memang peserta berminat gitu ya, untuk apa namanya, melihat. Jadi mudah-mudahan didengarkan aja gitu ya, apa namanya, apa yang mau saya paparkan gitu. Jadi saya mengambil kesempatan ketiga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, izin Pak Randy, Bu Prenti, dan Bu Yuni. Judul yang saya angkat, Kondisi Kepentingan Rusia dalam agresi militer terhadap Ukraina tahun 2002. Nah, sebelumnya disclaimer dulu gitu ya, karena kemungkinan besar gitu apa yang saya tuliskan sepertinya menjustifikasi atau membela atau melegalkan atau membenarkan gitu ya, apa yang dilakukan oleh Rusia. Tapi tidak, jadi tujuannya semata-mata untuk menggambarkan gitu ya, alternatif pemikiran terhadap pilihan-pilihan politik agresif yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain. Jadi kurang lebihnya begitu aja sebenarnya. Tadi Bu Yuni juga sudah menyinggung gitu ya, jadi mungkin apa namanya, perserangan Rusia ke Ukraina akan dikupas habis gitu. Awalnya memang iya gitu, jadi konstruksi itu menggambarkan berbagai macam pemikiran gitu ya, terhadap pilihan politik Rusia terhadap Ukraina. Namun pada akhirnya karena saya diskusi sama teman-teman dan melihat judul masing-masing, sepertinya gitu ya, pendekatan tradisional atau keamanan tradisional, pendekatan perang atau pendekatan realis dalam kajian hubungan internasional akan disinggung cukup banyak gitu oleh rekan-rekan pemateri pada malam hari ini, sehingga saya memutuskan gitu ya untuk mengambil alternatif lain gitu ya, yang kemudian saya angkat dari pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional. Jadi kalau kemudian tulisan saya nanti akan dibagi ke dalam 3 babakan, mudah-mudahan cukup dan bisa memenuhi kebutuhan waktunya 10 menit gitu ya. Jadi mengenal pendekatan konstruktif yang saya tekankan pada faktor ide dan identitas ya, kemudian mengidentifikasi identitas Rusia dan Ukraina, baru kemudian saya mencoba menggambarkan gitu ya, konstruksi kepentingan dalam kata kunci identitas gitu ya, yang menjadi latar belakang kenapa kemudian politik agresif ini dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Jadi kalau misalnya saya mengawali yang pertama gitu ya, mengenal pendekatan konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang saya coba ambil pada faktor ide dan identitas. Jadi dalam konstruktif itu kalau di HI kan mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari dengan baik ya, dan nilainya juga pasti bagus-bagus gitu ya, bahwa konstruktivisme itu merupakan alternatif pemikiran gitu, yang mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin gagal disusun, dijawab gitu ya, atau dijelaskan oleh pendekatan tradisional seperti realis dan liberal. Jadi dalam pendekatan konstruktif, konsepsi mengenai idea, identity, kemudian intention dan interest, jadi I semua tuh ya, ide, identitas, intensi dan interest gitu ya, itu akan sangat memengaruhi persepsi dan perilaku negara gitu ya, untuk melihat dan menentukan siapa yang akan menjadi kawan atau menjadi lawan dalam sebuah hubungan, dalam hal ini adalah hubungan internasional. Nah, mendukung pandangan ini, Alexander Weld mengatakan bahwa ya ketika kita mengetahui identitas kita apa atau siapa, maka dengan sendirinya kita memiliki ide terhadap realita yang sedang kita hadapi. Nah, ini yang kemudian mau saya coba angkat gitu. Ketika Rusia, ide identitas Rusia, karena kita berbicara Rusia akan kita lempar lagi ke fakta historis mengenai Rusia yang bertransformasi menjadi Uni Soviet, kemudian bertransformasi lagi menjadi Federasi Rusia gitu ya, yang mana itu akan melibatkan ini yaitu Ukraina. Nah, itu yang kemudian mau saya coba lihat di babakan pertama gitu ya. Jadi ada 2 kata kunci dulu dari 4 yang ditawarkan tadi. Yang saya mau ambil adalah identitas dan interest, identitas dan kepentingan. Gitu ya. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia ternyata interest itu dalam bahasa Indonesia interest. Gitu ya. Jadi kalau saya gunakan interest berarti sudah bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi identitas kemudian interest atau kepentingan. Identitas dan sebagai pengantar aja ya, biar agak ringkas, nanti mungkin didiskusi dan kita identitas, kata Wen lagi gitu ya, identitas dan interest itu sifatnya cair ya, jadi mungkin nanti
teman-teman punya, atau yang mengikuti webinar malam ini akan punya pandangan yang bisa jadi logikanya dimulai dari A atau B ke A, gitu ya, di mana identitas dan interest itu sifatnya cair, jadi dia sirkul yang berputar, tidak putus, gitu ya. Bisa jadi nih, gitu ya, dalam kasus Rusia dan Ukraina, gitu ya, identitas Rusia, identitas historik Rusia, gitu ya, sebagai bangsa imperium Rusia, kerajaan Rusia pada saat itu, Tsardom Rusia pada saat itu, yang menjadi pembenaran mengapa kemudian Rusia akhirnya mencoba untuk mengembalikan dalam tanda kutip Ukraina ke dalam wilayahnya lagi, gitu ya, seperti yang kemudian tertuang dalam politik luar negeri mereka terkait dengan CIS dan juga wilayah perbatasan atau Commonwealth Independent States, ya, di kawasan perbatasan. Tapi bisa juga mungkin nanti rekan-rekan memiliki cara pandang yang berbeda, gitu ya. Ternyata karena memang Rusia sudah memiliki kepentingan tersendiri, gitu ya, terhadap eksistensi Ukraina, maka kemudian Rusia mengangkat identitas tersebut untuk menjadi pembenaran. Nah, ini ada dua pandangan yang sebenarnya bebas, gitu ya, rekan-rekan mau melihat mana yang kemudian memengaruhi yang mana. Jadi kurang lebih kemudian sudah bisa saya yakin bahasan saya ke depan akan lebih menekankan pada eksistensi identitas, ide mengenai identitas kedua negara yang kemudian memengaruhi atau melatar belakangi kenapa kemudian konflik ini terjadi, meskipun tadi sudah disinggung oleh Mas Randy dan ini, gitu, bahwa ada faktor-faktor tradisional ya mengenai keamanan, ekspansi kekuatan dalam sistem negara yang dimiliki oleh NATO yang kemudian dianggap melanggar dan menyenggol pagar dari Rusia, sementara Rusia juga sudah menetapkan kepentingan mereka di wilayah pagar mereka. Nah, itu ya mungkin akan bertemu, gitu. Cuman cara pandang yang saya angkat lebih konstruktif mengenai ide-ide identitas. Identifikasi identitas Rusia yang kedua ya, yang mau saya coba angkat, gitu, untuk melihat kenapa kemudian Ukraina ini menjadi sangat penting bagi Rusia. Sebenarnya, gitu ya, kalau dalam pandangan Barat, identitas Ukraina itu distintif, gitu ya, tersendiri, gitu. Dia dianggap tidak memiliki sangkut paut historik, gitu ya, terhadap Rusia. Tapi jelas itu kan konstruksi yang dibangun oleh Barat, ya, dengan melihat latar belakang perjalanan peradaban kedua negara. Gitu. Dikatakan bahwa ibu kota Ukraina, ya, Kiev itu berdiri sebenarnya justru jauh lebih awal. Saya nggak dapat angkanya, gitu. Cuma dalam beberapa tulisan dikatakan centuries, gitu ya, berabad-abad sebelum Moskow itu berdiri, gitu ya, sebagai kota yang memiliki peradaban penting bagi eksistensi Rusia. Jadi Kiev, Ukraina itu sudah lebih ada terlebih dahulu. Hanya kemudian oleh Tsardom Rusia, gitu. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yuni ya, secara historik, gitu, betapa kemudian Ukraina itu menjadi bagian yang penting dan jelas dan tegas di dalam politik atau sejarah Rusia, karena memang sejak masa kerajaan Ukraina telah menjadi bagian, gitu. Kemudian pada saat Tsardom digulingkan, kerajaan digulingkan pada revolusi yang terjadi 1912, gitu ya, maka kemudian Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Baru kemudian di 1920 saya lupa, 1927 atau 26, saya lupa, mohon maaf ya. Itu dikatakan bahwa secara paksa, ini dituliskan dalam beberapa tulisan, secara paksa, gitu ya, enforce, gitu ya, bukan peacefully tapi forcefully, gitu. Maka kemudian Ukraina dikembalikan lagi di bawah administrasi Uni Soviet, dan akhirnya disitulah, gitu, catatan sejarah menunjukkan, gitu, bahwa Ukraina memang memiliki tanggung jawab moral, gitu, untuk terus tunduk berada di bawah Soviet dan pewarisnya yaitu Rusia. Dan itu juga kemudian yang ditegaskan oleh Putin dalam pidatonya, termasuk pada saat pidato yang dilakukan di tahun 2014 saat Putin mengumumkan aneksasi terhadap Crimea, yang bahwa Ukraina adalah Rusia. Gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi, gitu ya. Kemudian, gitu ya, penguatan terhadap pandangan Putin mengenai identitas Ukraina yang ada di bawah bayang-bayang Rusia itu bisa ditilik dari runut sejarah, gitu ya, bahwa Ukraina sendiri sudah menjadi bagian dari kerajaan Rusia sejak abad 18, 1709, mudah-mudahan saya tidak keliru dari sumber yang saya gunakan, gitu ya. Jadi perjalanan panjang itu berlangsung sampai dengan kerajaan itu runtuh dan akhirnya kemudian merdeka dan akhirnya kembali lagi dan kemudian akhirnya merdeka lagi, gitu ya, setelah Uni Soviet itu runtuh. Gitu. Nah,
konstruksi lain gitu ya, terkait dengan identitas Ukraina dalam cara pandang Rusia yang tetap menegaskan bahwa Ukraina adalah Rusia, itu bisa kita lihat dari konstruksi historik demografis gitu ya. Bagi Rusia, Donbas yang menjadi wilayah utama panggung perang kedua negara yang kemudian terdiri dari dua wilayah yang sudah diambil, kita sebutlah begitu ya, yaitu Donetsk dan Luhansk gitu ya, Donetsk dan Luhansk gitu. Nah, itu dikatakan gitu ya bahwa untuk wilayah tersebut gitu ya, etnis Rusia itu membentuk etnis kecil yang terbesar. Gimana ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi etnis kecil yang terbesar gitu, karena etnis utamanya masih tetap Ukrainian gitu ya, atau Ukraina. Saya sering banget dengar orang Ukraina, jadi saya sering ikut, tidak, saya mohon maaf ya, Ukraina gitu ya. Jadi etnis kecil yang terbesar itu adalah etnis Rusia gitu, dan itu lebih dari seperempatnya gitu. Jadi respectively gitu ya, di Luhansk itu 39, hampir 40% gitu, hampir menuju ke separuh dari total populasi, sementara di Donetsk itu ada 38,2%. Itu data yang diambil di tahun 2021 gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pembenaran lagi gitu ya bagi Rusia untuk menyatakan bahwa secara historik gitu Ukraina dan wilayah-wilayahnya itu adalah milik sah gitu ya dari induk yang telah melahirkan mereka, yang kemudian dianggap telah berjasa gitu ya terhadap berdirinya Ukraina gitu ya, sehingga kemudian apa yang menjadi visi dari Putin itu adalah mengembalikan hak-hak mereka gitu. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Randy ya gitu, mengembalikan hak-hak mereka gitu, karena di sana gitu ya berdiri orang-orang gitu ya yang kemudian menyatakan diri mereka menjadi bagian gitu, dari peradaban besar Rusia, mereka adalah orang Rusia, sehingga ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan gitu ya mengapa kemudian Ukraina itu menjadi sangat penting bagi Rusia gitu, selain dari apa yang sudah dikonstruksikan oleh teman-teman dan mungkin akan dilanjutkan oleh pembicara keempat gitu ya mengenai catatan hukum, dan nanti saya akan berbicara itu juga. Nah, identitas Rusia semakin menguat di wilayah Donbas gitu ya, karena penutur bahasa Rusia ternyata itu jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang beretnis Rusia itu sendiri di wilayah Donbas. Jadi penuturnya sekitar orang etnisnya sekitar 40%, yang menuturkannya itu lebih, meskipun memang dari beberapa sumber saya belum ketemu gitu ya angka pastinya penutur bahasa Rusia yang ada di wilayah Donbas yang kemudian direpresentasi oleh Luhansk dan Donetsk itu tadi. Tapi yang jelas hal tersebut terjadi gitu ya karena beberapa keturunan etnis Ukraina dan etnis lain yang ada di Donbas itu mengindikasikan bahwa bahasa Rusia merupakan bahasa asli yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Jadi semacam ada pengakuan dari orang-orang atau populasi yang ada di wilayah Donbas gitu bahwa mereka memiliki nenek moyang, yaitu nenek moyang mereka berasal dari Rusia, dan itu yang menyebabkan mengapa kemudian Ukraina itu bahasa Rusia menjadi sangat-sangat populer dan sangat kental gitu. Bahkan seperti Mila Kunis saja gitu ya, artis yang berasal dari Ukraina gitu, dia berbahasa Rusianya lancar sekali gitu, tapi dia mengatakan dia adalah orang Ukraina. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi penyebab gitu ya mengapa kemudian identitas Ukraina yang secara khusus direpresentasi oleh 3 wilayah termasuk Crimea itu menjadi bagian yang memang harus gitu dilindungi gitu ya, ekstensi dari bangsa ya, dari orang-orang yang bertanah air yang sama yang kemudian harus dilindungi secara moral. Nah, kemudian konstruksi yang sama juga ditetapkan kepada Crimea gitu, karena ada sekitar 84% total penduduk Crimea yang menyebutkan bahwa Rusia merupakan bahasa asli atau natif mereka, dan itu ditemukan pada sensus di tahun 2001 gitu. Nah, sejarahnya pun juga menunjukkan gitu ya bahwa pada sejak tahun 1897 gitu, 1897 maka kemudian Rusia itu sudah mendiami wilayah Crimea dengan total lebih dari 3/4. Nah, ini kemudian konstruksi yang dibangun oleh Rusia, waktu saya sudah habis ya nggak apa-apa, yang kemudian dibangun oleh Rusia gitu ya untuk membenarkan mengapa kemudian perlindungan itu harus dilakukan. Jadi sebagai kesimpulan terakhir gitu ya, yang dilakukan gitu oleh Rusia terhadap Crimea melalui politik agresif ini merupakan tanggung jawab moral yang sudah ditentukan.
oleh undang-undang atau konstitusi yang nanti bisa dilanjutkan pada saat diskusi. Sehingga untuk menyatakan bahwa Rusia itu melanggar demokrasi juga keliru gitu, karena bagi Rusia pilihan-pilihan politik yang terjadi di Crimea, Donetsk dan Luhansk itu adalah bagian dari penegakan demokrasi, karena itulah pilihan mereka untuk lepas dari Ukraina dan menjadi entitas yang merdeka, sehingga itu yang harus dilindungi karena mandatnya pun juga sudah ada. Jadi kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Reni, luar biasa, ini makin hangat ya. Ini bicara tentang identitas juga, bicara juga tentang kekuatan, bagaimana apakah rasa ingin mengembalikan Rusia besar atau Uni Soviet itu akan bisa menguat gitu ya secara kultural, ataukah misalnya secara bangsa Ukraina itu ya bisa diakui tapi tetap akan masuk pada Rusia. Mungkin juga menarik, sebelumnya kalau tidak salah di presiden Ukraina yang sebelumnya ketika pro Rusia hal ini kayaknya baik-baik saja gitu. Tapi ketika di akhir-akhir ini ketika Ukraina itu ingin masuk ke NATO, jadi semua jadi riuh gitu bahasanya begitu ya. Karena itu kita akan juga membahas, ini narasumber kita yang terakhir, mungkin akan banyak bicara tentang legitimasi serangan Rusia ke Ukraina. Apakah tadi yang disampaikan bahwa Ukraina itu pada hakikatnya adalah Rusia, sehingga mengembalikan Ukraina ke Rusia itu adalah hal yang semestinya, sehingga wajar-wajar saja, legitimate saja gitu melakukan hal ini gitu. Kita panggil narasumber kita yang terakhir, Ibu Frentika Wahyu SIPMA. Kepada Mas, beliau sebentar ya, saya share dulu ya. Iya. Kenapa disuruh? Mohon maaf kalau jaringan di distrik saya jelek. Yang terlihat masih halaman Zoom, Bu Frenty. Ya, sebentar di sini muter-muter. Ya, apa terlihat? Masih belum terlihat. Belum, Mbak. Nge-freeze, Mbak. Belum. Ini sudah belum? Di sini sudah di tempat saya. Di sininya sih masih Belum. Belum. masih gambar Zoom ini. Berarti jaringannya malam mingguan ini, Mas. Oke. Ini nggak bisa ya? Belum. Nggak bisa. Atau nggak usah seperti tadi ya, seperti Bu Yuli. Bu Yuni, iya saya sudah Yuni. matikan video, udah. Ntar saya ulang ya, saya stop share screen. Baik. Oke, saya ulang. Nah, Apakah sudah? Tapi tidak usah di F5 kali ya? Iya, tidak usah di F5. Dan betul. saya matikan kamera saya. Baik, terima kasih Mas Muhammad ya. Muhammad atau apa nih manggilnya? Woi tadi, woi. Ya, boleh Bu, silakan. Oke, Itu tulisannya Mas Pena Buku. Ya. Makanya itu namanya Mas Pena atau dan buku. Berarti Ini supaya kembar nih. supaya cepat-cepat banyak yang follow gitu. Jadi lihat aja Pena dan Buku gitu. Saya sudah follow tapi nggak di-follow lagi. Iya baik. Nanti Bu adminnya lagi sibuk. Lanjut silakan Bu. Dipaksa Baik, terima Randy, kasih, saya tadi dipaksa Randy. atas kesempatannya. Izin Bu Yuni, Pak Randy dan Pak Tendi, Bu Yayu dan teman-teman di HI semua, anak-anakku tersayang ya, dan teman-temanku semua. Baik, saya sekedar mencoba memaparkan dari perspektif hukum internasional terkait legitimasi serangan Rusia ke Ukraina. Sebenarnya sah apa tidak sih serangan Rusia ke Ukraina, salah atau benar gitu ya. Nah, saya coba memaparkan yang pertama ya.
Nah, ada gium ya, ada sebuah apa sih bahasa Indonesia gium ya? Jika kau mendambakan perang gitu ya, maka bersiaplah. Kau mendambakan perang, kau mendambakan perdamaian. Nah, terbalik ya. Maka bersiaplah dengan perang. Nah, apa ya? Kita mungkin terlalu dibuat dramatis oleh Amerika ya. Amerika pas dah perannya karena dengan kontribusi dia dalam serangan Rusia ini sudah mempetakan bahwa Rusia salah, Ukraina adalah korban ya. Sementara NATO dan Amerika serta negara-negara lain siap-siap gini ya. Nah, oke, saya petakan serangannya sekarang. NATO di posisi yang mau dituju oleh Ukraina, ide si Zelensky, terus Amerika memposisikan Ukraina dengan pengalaman Amerika sebelumnya di invasi negara-negara di 52 negara ya sepanjang pasca Perang Dingin. Jadi ibaratnya pengalaman Amerika sebelumnya yang lebih dulu lebih gape melakukan invasi ke negara-negara ini mau dicoba dalam konteks Ukraina dengan Rusia. Tapi ternyata keteteran kan dengan ketika Putin menganggap ini bukan sesuatu yang harus dibuat main-main atau bercanda. Jadi NATO pun akhirnya nggak berani terlibat karena secara legitimasi NATO tidak boleh terlibat gitu ya. Karena Ukraina belum menjadi anggota dari si NATO gitu loh. Baru mau niat gitu ya, tapi ternyata gagal gitu ya. Oke, sekarang saya mau coba ke narasi yang berkembang. Jadi serangan Rusia ke Ukraina, narasi yang berkembang itu ada yang menyebutnya aneksasi, invasi, agresi Rusia terhadap Ukraina. Apapun itu namanya, itu salah gitu loh. Karena aneksasi tidak ada wilayah yang diambil, invasi siapa ke siapa gini loh. Dia hanya melakukan semacam serangan ya, kalau saya bilang lebih tepatnya serangan atas perbedaan kalau dibilangin konflik, perbedaan kepentingan terhadap antara Rusia dan Ukraina. Terus berikutnya kondisi adanya resolusi dari PBB. Ada yang bocor. Oke, resolusi DKPBB menggiring negara-negara di luar Rusia, Amerika dan Ukraina untuk pro dan kontra terhadap serangan Rusia. Ini yang hebat lagi skenario yang dibuat sama Amerika. Yang ketiga sikap NATO, ya. Terus yang keempat berbagai sanksi yang sudah diterapkan ke Rusia. Salah satunya keluar dari SWIFT itu tadi, ya. Jadi narasi yang berkembang ini yang menyebabkan tadi ada wacana akan ada perang dunia ketiga. Terus kalau dari pemaparan Pak Tendi terkait dengan identity, katanya saudara secara sama budaya, sama sejarah. Tapi kok mau diserang kan logikanya begitu. Namun di sini ada semacam Putin berusaha mengingatkan pada dunia bahwa Putin cukup bersabar. Sepanjang sejarah Putin seperti tidak dianggap, padahal kekuatan yang disebutkan sama Pak Randy sebelumnya, kekuatan bargaining yang dimiliki sama Rusia pada akhirnya menyebabkan Amerika tidak terlibat, NATO tidak terlibat, ya. Ya, kalau saya bilang dari peta yang peta konflik saat ini ya Cina yang sebenarnya yang berpeluang untuk bisa masuk dalam kancah ini tadi, ya. Terus invasi atau agresi, kita bisa lihat tadi Ibu Yuni sudah menyampaikan bahwa Ukraina diserang dari utara selatan ya Bu ya. Jadi, tapi kita lihat di sini serangan yang dilakukan oleh Rusia, kalau kita menoleh pada pengalaman terhadap Crimea itu tidak sebanding ya, sehingga NATO maupun Amerika Amerika melalui PBB tidak dapat menerapkan hal yang sama, perilaku yang sama terhadap serangan Rusia kali ini.
Jadi tingkat serangannya tidak sepadan. Meskipun daya rusaknya segala macam, namun kalau dibandingkan dengan tingkat tingkat kehebohan atau kegaduhannya tidak sebanding dengan serangan terhadap Crimea. Jadi reason-nya itu berbeda, ya, reason-nya berbeda. Terus kota-kota yang diserang pun itu tidak dalam konteks ketika menyerang Rusia langsung maju bergerak melewati perbatasan, tidak. Tapi konteksnya kalau saya bilang ya tidak sepadan dengan serangan terhadap Crimea, sehingga ketika Amerika mau masuk mungkin berpikir, ya. Berikutnya resolusi atas agresi dari Rusia. Jadi Amerika menyebutnya ini agresi, ya. Jadi sebenarnya pas ada sebuah perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran yang melahirkan konteks menyebutkan ini sebagai sebuah tindakan pelanggaran atau tidak, gitu ya. Oke, kita berangkat dari pasal 2 ayat 3 di sini. Jadi jika terdapat perbedaan atau sengketa dalam hubungan antar negara, maka harus diselesaikan dengan jalan damai. Namun yang menjadi persoalan, saya ambil yang pasal 2 ayat 1, ini Indonesia, ya kan, yang akhirnya dia mendukung, gitu ya. Terus si Amerikanya dia yang pasal 2 ayat 4. Ya, jika terdapat permasalahan dalam hubungan internasional, sebaiknya menahan diri untuk tidak menggunakan senjata. Nah, si Putin menganggap serangan dia itu sebagai sebuah self defense, ya, self defense buat dia. Namun ini dimaknai berbeda lagi karena self defense sendiri dalam pasal 51 PBB itu dimaknai kalau self defense itu tidak harus dengan kekerasan. Kalau bisa putuskan hubungan diplomatik, tarik perwakilan diplomatiknya, apalagi nyatakan bahwa kondisi tidak aman, tarik semua warga negaranya. Jadi perbedaan narasi ini yang menyebabkan sebenarnya kita nggak bisa menemukan titik-titik temu yang jelas karena musuhnya Rusia, tanda kutip ya, selain Ukraina juga tidak berani langsung begitu ekstrim menyebutkan bahwa si Putin melakukan tindakan seperti ini, bla bla bla. Karena konsekuensi yang akan ditanggung, si Putin kan sudah ngomong nih, tidak usah yang ada satu negara pun yang berani coba-coba sama saya nih. Kalau mau ya itu tadi konsekuensinya. Jadi Amerika juga mundur, NATO diem aja karena dia tidak punya legitimasi sama sekali, gitu ya. Beda konteksnya kalau misalnya yang diserang siapa gitu misalnya. Selain negara pecahan Uni Soviet lainnya juga, tapi tidak selain Ukraina mungkin akan berbeda gitu. Nah, di sini ya, jadi ini yang tadi yang saya sebutkan, perbedaan jika dan hanya jika terjadi serangan militer. Tunggu diserang dulu baru self defense. Ya buat negara sebesar Rusia, hal ini kan gregetan gitu ya, punya sesuatu yang bisa menghabiskan dengan segera aja, apalagi kalau dia pakai cyber ya, nggak tahu lagi serangan cyber mungkin lebih tanpa masalah gitu ya. Saya pikir ini sebenarnya yang perlu, harus ada skenario berikutnya. Tadi Pak Tendi udah bilang terkait identity ya Pak Tendi ya. Pertama kalau presidennya mundur itu mungkin akan jauh lebih aman, damai, sentosa. Presiden Ukraina mundur, terus Ukraina jadi negara yang netral, terus Zelensky-nya itu istilahnya dikasih pengadilan dalam negaranya terkait dengan kesalahan-kesalahan dia yang melakukan tindakan-tindakan dia, kalau bilang Pak Randy tadi tidak punya bekal untuk menjadi kepala negara yang mumpuni gitu kan. Nah, Ukraina jangan gabung deh dengan NATO dan aliansi keamanan lainnya karena buat Rusia tuh terlalu menyakiti ya. Karena dia masih walaupun diberi kemerdekaan tapi kan dia punya kontrak yang harusnya Ukraina menghargai itu gitu ya. Terus segera akhiri perang atau konflik, perbaikan ekonomi dalam negeri akibat sanksi. Kalau Bu Yun tadi menyebutkan ada nasionalisasi, keluar dari bank SWIFT itu juga masalah gitu ya, karena ada beberapa istilahnya kerjasama antar negara yang harus segera dibayar, tapi kalau ketika SWIFT diputuskan, kita juga yang mati, kita terkunci juga ibaratnya, karena banyak juga yang tidak terbayar kalau dia keluar dari SWIFT gitu. Terus sebenarnya ini
secara tidak langsung tindakan penyerangan Rusia terhadap Ukraina itu sebenarnya salah satu bentuk pembuktian memperbaiki citra Putin di akhir masa jabatannya. Namun ya ini lagi perbedaan narasi yang berkembang di banyak negara menyebabkan kalau saya bilang citra Putin juga tidak bisa gemilang di akhir pemerintahannya. Oke, saya pikir saya tutup slide saya di situ saja materi saya. Berikutnya nanti di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Prenti. Ini makin lama makin panas. Saya lihat di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Mungkin sementara ini saya akan bacakan dulu yang di kolom chat ya. Dari yang pertama tuh dari Hening Raharjo, izin bertanya, jika boleh berandai-andai, misal Presiden Zelensky nanti gugur dalam perang ini, lalu pemerintah Ukraina akhirnya tunduk dan mengikuti Rusia, kira-kira bagaimana respon Barat dan Amerika jika hal ini terjadi? Terima kasih. Wah, ini sampai gugur ya. Tadi mungkin Bu Prenti bilangnya sampai mundur saja, tapi ini udah sampai level yang lumayan ini gugur. Mungkin ada yang ingin menjawab duluan? Berarti harus dibunuh itu, Mas. Itu dia. Kira-kira gimana? Kalau skenario tadi yang Bu Prenti sampaikan bahwa kemungkinannya mundur atau ini gugur. Kalau itu terjadi, kira-kira respon Barat dan Amerika itu seperti apa? Bu Prenti dulu mungkin. Langsung jawab nih ya. Boleh langsung jawab. Oke, kalau saya harus gugur enggak juga kali ya. Ada mekanisme peradilan, ya peradilan militer atau peradilan dalam negerinya atau istilahnya terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau bagaimana terkait dengan perjanjian dengan Rusia sebelumnya. Jadi gini loh sebenarnya karena lagi-lagi kan selalu dibilang ini karena secara budaya, secara historis ada sesuatu yang tadi Pak Tendi bilang identitinya yang tidak bisa secara tegas dia menjadi sebuah negara yang terpisah sama sekali karena di satu sisi dia dimerdekakan karena ada persoalan ini separatis ya kan. Terus dia mau dijadikan baper bagi sebenarnya Bu Yuni yang pas ini Mas. Kalau saya soal gugur sama nggak gugur nih. Jadi kalau saya pikir memang dia sangat pro Barat. Beda dengan sebelumnya. Tapi masalahnya dukungan di dalam negerinya menghendaki Zelensky loh ya. Artinya nggak bisa juga kalau Rusia mau mengontrol sejauh itu. Artinya pemilu menghendaki seperti itu secara demokratis dia terpilih kalau memang. Makanya saya bilang ya agak sulit ketika memang hubungannya belum status berdaulatnya itu tidak penuh gitu loh yang nggak tahu saya bagaimana ya proses terbentuknya Ukraina ini kan berbeda gitu loh ya dimerdekakan kan itu artinya ya kalau namanya dimerdekakan dengan memperoleh kemerdekaan sendiri kan ada hal-hal tertentu yang secara administratif, politis atau ekonomi juga sangat bergantung dengan negara sebelumnya. Jadi kalau sedang digugurkan janganlah dosa. Oke. Baik, saya pikir nanti bisa saya tambahkan kalau nanti tambah panas. Oke, siap. Mungkin Bu Yuniarti atau Pak Tendi atau Pak Randy ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan ini. Kira-kira bagaimana respon Barat dan Amerika jika misalnya akhirnya Presiden Ukraina ini mundur atau gugur tadi? Bu Yuni ya? Oke. Boleh silakan. Saya duluan ya, Pak Tendi dan Pak Randy. Jadi ini pun kita juga mencoba membuat skenario ya. Seandainya Zelensky itu gugur, saya kok percaya bisa aja kemudian Zelensky itu gugur atau terbunuh gitu. Karena Viktor Vershchenko pun gitu kan disinyalir dia diracun gitu oleh pihak Rusia. Jadi bisa saja gitu. Dan serangan Rusia ke Kiev itu tujuannya memang untuk mengejar si Zelensky seperti itu. Karena buat Rusia ini adalah biangnya gitu. Meskipun kan juga tidak bisa mengatakan itu pribadi atas Zelensky, tapi juga pemerintahan kan institusi. Tapi yang jelas bisa jadi dia gugur gitu dengan cara apapun kalau memang Rusia menghendaki itu sebetulnya. Karena kalau kita melihat kekuatannya seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira gitu kan responnya gitu jika memang ada pergantian kepemimpinan dan kemudian tiba-tiba Ukraina itu tunduk. Kalau buat saya, kalau saya melihat gitu ya, saya percaya bahwa Uni Eropa itu memiliki semangat
perdamaian yang sangat tinggi, dan dia buktikan. Jadi sehingga ketika kalau Ukraina itu kemudian tunduk pada Rusia, buat Uni Eropa yang penting tuh perdamaian itu dicapai, gitu loh, at every cost. Entah itu nanti cost-nya salah satu harus tunduk atau Rusia harus keluar angkat kaki dari Ukraina, yang penting perdamaian itu terjadi. Gitu. Karena memang dalam semangat demokrasinya Rusia menyelesaikan permasalahan itu harus dengan cara damai. Mereka kan punya standar nilai demokrasi gitu. Dan Rusia tuh dan Uni Eropa itu justru menghindari gitu menghindari cara-cara kekerasan. Fakta militer ada di kawasan tuh dia sebetulnya juga nggak suka gitu. Ini dibuktikan bahwa Uni Eropa itu kan tidak memiliki fakta militer, tapi dia juga concern dengan masalah keamanan gitu. Sehingga dia menggandeng Western European Union yang merupakan fakta pertahanan awal gitu, bahkan sebelum ECC itu terbentuk gitu. Tapi dia nggak mau punya fakta militer gitu di dalam Uni Eropa itu sendiri gitu. Tapi dia bekerja sama gitu. Jadi dia ingin memiliki alat yang berbeda, tapi bukan dari tubuh dia aslinya gitu. Dia menggandeng kayak, oh saya punya anak tiri loh, saya punya sepupu yang begini, misalnya seperti itu gitu. Nah, dan dia juga membuktikan bahwa dalam European Defense Policy-nya itu memang menghindari gitu cara-cara menghindari penggunaan militer sebetulnya. Nah, tapi yang saya ragukan gitu kan, apabila salah satu Ukraina itu tunduk gitu, apakah perang selesai? Selesai juga buat Amerika Serikat gitu ya? Saya meragukan gitu keinginan Amerika untuk menyelesaikan misinya untuk memperluaskan kota NATO gitu ke wilayah timur gitu, semakin mendekati Rusia. Apalagi kalau kita lihat kemudian polling di Finlandia mengatakan 52% masyarakatnya referendum gitu ya, dia menginginkan masuk NATO. Just in case satu waktu gitu ya, apa yang terjadi di Ukraina itu juga terjadi buat Finland. Nah, buat Amerika gitu ya, kalau saya melihat buat dia perluasan keanggotaan NATO itu akan tetap berjalan gitu. Dalam bentuk apapun, entah kemitraan strategis atau apa gitu kan. Karena NATO itu harusnya kan North Atlantic aja, tapi buktinya negara-negara yang tidak di North Atlantic pun juga masuk menjadi anggotanya. Jadi itu harus tetap jalan gitu. Karena buat Amerika Serikat, apa yang dilakukan Rusia itu adalah satu gerakan yang menentang tata dunia yang dia bangun gitu loh. Jadi buat Amerika ini sangat berbahaya. Meskipun berulang kali gitu ya, kalau kita lihat di media petinggi AS itu selalu mengatakan ini bukan lagi containment policy gitu atau politik pembendungan, tapi in fact gitu ya, pembendungan itu terus dilakukan. Kalau dilihat gambar yang tadi saya sajikan gitu ya pada presentasi, kan kita lihat bagaimana deploy tentara NATO di situ tuh sudah mengelilingi Rusia di bagian timur. Negara satelit bekas Uni Soviet itu sudah dipasangi pangkalan militer oleh NATO gitu. Kan gimana ya perasaan-perasaannya Rusia itu gitu. Jadi buat Amerika saya tidak yakin meskipun akhirnya Ukraina tunduk pada Rusia gitu ya, NATO akan menghentikan perluasan. Saya enggak. Jadi akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa ini dengan bentuk yang lain gitu. Jadi itu sih yang saya lihat dari kasus ini. Baik, terima kasih Bu Yuni penjelasannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ini. Ini juga terkait dengan posisi kita ya. Izin bertanya, kita tahu bahwa Indonesia sedang memegang posisi presidensi G20. Dengan keuntungan ini, apakah Indonesia memiliki peran kunci dalam krisis ini? Dan sejauh apa mengingat Indonesia menjalin hubungan yang sangat baik dengan kedua negara? Serta apakah Indonesia cukup punya kemampuan untuk mencegah spillover effect, terutama dalam sektor ekonomi yang ditimbulkan dari krisis kedua negara? Tapi sebelum pertanyaan ini, tadi ada narasumber yang menyampaikan bahwa kita ini vote for Ukraine, gitu ya. Jadi misalnya kita nggak netral-netral amat nih, ternyata kita ada vote nih for Ukraine. Ini kelanjutannya gimana nih kalau akhirnya Ukraine akhirnya tunduk dengan Rusia, posisi kita seperti apa? Mungkin ada yang bisa ingin menjawab, Pak Tendi atau Bu Frenti atau Pak Rendi? Atau kembali ke... Saya abstain, Mas. Saya abstain. Pak Tendi mungkin terkait dengan ini bagaimana nih posisi Indonesia terkait dengan krisis ini? Secara
faktual ya gitu, Indonesia masih punya banyak PR di dalam gitu ya, urusan di dalam. Jadi saya diskusi mengenai bagaimana Indonesia menyikapi konflik yang ada akan memunculkan perdebatan dari dalam mengenai bagaimana Indonesia harusnya fokus untuk membenahi diri dulu gitu kan. Gitu. Sebenarnya Rusia juga sudah mencerminkan itu gitu ya. Politik internasional yang baik itu diawali dengan pembenahan dulu di dalam, baik itu administrasi dan kemudian kebijakan, kemudian kondisi masyarakatnya gitu, sehingga mungkin gitu ya Indonesia akan dilempar di situasi yang sama. Namun kalau secara ideal gitu ya, secara ideal ya dukungan tetap, meskipun dia balik lagi ya dukungannya agak membingungkan gitu ya, membingungkan dia harus kemana gitu. Ya dukungan kita kemanapun itu gitu ya, saya akan balik kepada pertimbangan atau latar belakang mandat undang-undang kita aja gitu, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu. Dan itu dulu gitu ya yang kemudian mungkin bisa kita mainkan gitu ya untuk menentukan sikap yang kemudian tidak apapun pilihannya tidak memicu pertikaian dengan pihak lain yang mungkin tidak kita dukung gitu. Karena kehadiran kita idealnya harus memberikan solusi kan, bukan menambah kompleksitas atau aktor peran pendukung gitu di dalamnya gitu. Bagi saya sih itu dulu gitu, karena memang ya PR kita banyak banget di dalam. Jadi kalau disuruh dukung kemana bebas gitu ya perdebatannya gitu ya. Gitu. Tapi apapun pilihan dukungan Indonesia, konstruksi pemikirannya harus jelas. Jadi ada mandat yang kita bawa ya, sehingga itu memunculkan sikap yang mungkin bisa mengarah kepada solusi yang baik gitu, bukan keberpihakan. Sementara sih itu gitu, karena gerakan yang kemudian ini ke arah sana kan belum banyak gitu, selain dari usulan gitu bagaimana kemudian Indonesia memainkan sistem internasional gitu untuk memberikan tekanan yang lebih kuat gitu ya terhadap Rusia. Itu sih kalau saya sih sampai di sini. Mungkin pertanyaan tambahan nih, kalau berandai-andai apa sulitnya sih kemarin misalnya abstain gitu, Indonesia abstain gitu sehingga posisi tawarnya lebih netral gitu, sesulit itu ya untuk abstain? Boleh saya jawab? Silakan. Saya gemes banget soalnya ini kan tadi materi terakhir ya di dalam slide saya gitu. Yeah. Saya personally gitu ya menyayangkan gitu sikap Indonesia, karena menurut saya itu tidak mencerminkan politik luar negeri yang bebas aktif. Walaupun kemudian ada UN Charter mengatakan gitu ya bahwa dilarang melakukan agresi, invasi dan aneksasi kepada negara yang diakui kedaulatannya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga cinta perdamaian, melarang segala jenis perang lah ya. Tapi kemudian untuk melaksanakan itu kan kita sudah memilih untuk bebas aktif gitu. Artinya ini bukan masalah kita memilih ketika apakah sektor pertanian akan diliberalkan di dalam WTO misalnya. Itu bukan sesederhana itu yang kita bisa kita bisa menentang itu gitu. Berbeda kasusnya gitu. Karena ketika dalam kasus WTO kan kita bilang bahwa ini kan melindungi segenap rakyat Indonesia dan pilihan itu tidak akan membawa kita akan memilih ke barat atau ke timur. Ini masalah kepentingan ekonomi. Jadi beda kasusnya. Nah, kalau yang ini saya meyakini Indonesia idealnya itu abstain gitu loh. Karena kita stand for Ukraine misalnya hanya untuk supaya damai. Tapi kita bisa melihat peta konfliknya gitu. Ukraine itu siapa yang mensupport? Western side gitu. Sedangkan Rusia meskipun dia sendiri dia adalah simbol dengan 4 negara yang lain ya, 5 negara yang kemudian vote no gitu. Itu adalah simbol timur, kita nggak bisa melepaskan itu begitu saja gitu. Sehingga abstain itu akan jauh lebih baik. Dengan posisi abstain, Indonesia tuh bisa lebih mudah approach kepada Rusia, lebih mudah approach kepada Ukraina. Nah, sekarang kalau sudah Indonesia vote for Ukraine itu ketika dia ingin mendekati Rusia, dia bisa aja tunjuk jidat Indonesia. Siapa kamu? Kamu mau deketin saya? Kamu udah stand for Ukraine gitu loh. Sedangkan kamu tuh small countries kan gitu.
small countries, developing countries, stage kedua lagi Indonesia kan, jadi itulah Indonesia gitu. Aduh, berat berlipat-lipat nih Gitu persoalannya. kalau menurut saya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ini Tapi bukan berarti saya nggak cinta Indonesia Oh, ya. iya, Saya iya, cinta iya, Indonesia. Ya, pilihan abstain sebenarnya pilihan yang bijak sebenarnya ya, tapi mungkin ada pertimbangan lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Oke, pertanyaan ketiga dari kolom chat. Assalamualaikum dan izin bertanya terkait dengan tujuan dan efektivitas pemberian sanksi terhadap Rusia. Pertama, apakah pemberian sanksi ini tujuannya adalah untuk meredam agresivitas Rusia terhadap Ukraina? Kedua, apakah sanksi ini hanya sebagai bentuk komitmen negara-negara yang menentang atau menolak tindakan serangan Rusia di Ukraina? Karena pada faktanya pemberian sanksi ini malah memperburuk situasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Sekian dan terima kasih. Ya, ada yang ingin menjawab? Bu Frendy? Atau kembali ke Pak Tendi? Pak Randy di mana ini? Pak Randy sepertinya masih. Pak Randy dari tadi belum ngomong Sanksinya berat kalau Pak Randy nggak ngomong nih. Iya, ini terkait dengan. Coba deh Mas ya. Saya coba deh. Oke. Menurut saya gini, ini sebenarnya juga imbasnya ke Indonesia ya. Ketika Indonesia tidak abstain ya. Harusnya Indonesia memilih abstain ya, tapi Indonesia kan berpihak karena dengan alasan perang biar berakhir, terus tidak ada lagi bencana atau krisis kemanusiaan, belum tentu gitu ya. Karena apa? Pertama, Amerika udah ngucapin terima kasih ya Bu Yuni ya atas pilihan Indonesia itu tadi. Tapi itu buat saya itu bukan membawa hal yang positif karena itu tadi. Coba kita ketika kita mengklaim kita politik bebas aktif, terus mendukung perdamaian dunia, perdamaian internasional. Tapi kita masih melihat dengan cara yang berbeda terhadap dua kubu ini kan juga menghasilkan sebuah hal misalnya ketika Amerika berhasil menggiring narasinya pada kondisi bahwa Rusia salah, ini kan juga kita artinya mendukung, bahkan juga kita mungkin kalau bahasa kasarnya mengkutuk gitu ya, mengutuk serangan dari Rusia. Sanksi yang diterapkan juga kena imbasnya ke kita juga karena kita nggak punya hal yang sering jadi meme kocak itu loh, yang gandum tuh. Kita loh eksportir gandum ke Rusia. Terus apa lagi? Makanya tuh banyak industri kita. Terus kalau untuk Uni Eropa sekalipun sanksi itu juga ini berat ya karena banyak berapa penerbangan ya 520 penerbangan dari Uni Eropa ke Rusia. Itu kalau dia dikeluarkan dari SWIFT nanti dibayar pakai apa? Gimana coba? Mau dibayar pakai bongkahan ini. Makanya saya bilang sanksi itu kalau secara ekonomi cenderung akan tidak efektif karena ekonomi ini kan bicara orang lapar, orang butuh apa, terus negara memang harus menjual itu. Jadi kalau saya bilang kecenderungan dari sanksi-sanksi yang diterapkan secara ekonomi itu cenderung akan tidak efektif ya. Berbeda dengan sanksi secara politis. Makanya saya bilang dari banyaknya sanksi yang diterapkan di beberapa perang kecenderungan tidak efektif karena apa? Perang mungkin berakhir, perang tidak berakhir, tapi ekonomi ada yang baik-baik aja gitu kan ya. Jadi kalau saya bilang Indonesia sudah salah langkah ya saya bilangin, mungkin bisa diperbaiki lagi dengan mungkin resolusi berikutnya ketika memang ada upaya untuk benar-benar mendeklar bagaimana status dari Ukraina ini dengan pasti seperti apa. Belajar dari situ Indonesia belajar memahami. Saya pikir Jokowi tidak mendukung untuk Ukraina karena di status dia bilang stop war kan di Twitter dia sudah bilang jangan hentikan perang. Jadi dia tidak mendukung sebenarnya untuk bilang jangan dukung Rusia dukung Ukraina tidak. Dia bilang kan stop war karena perang itu tidak menguntungkan buat siapapun gitu. Saya pikir itu dulu. Terima kasih Bu Franti. Tapi pertanyaan lanjutannya juga unik, penting ya. Bagaimana termute Mas. Oke, maaf. Tadi bicara tentang identity juga. Kalau misalnya sanksi itu diterapkan secara terus-menerus, saya membayangkan bahwa saya seperti Iran gitu yang sekarang masih mendapatkan banyak sanksi ekonomi juga oleh Amerika misalnya. Apakah misalnya sanksi ini dilakukan secara terus-menerus,
identity itu malah terbentuk secara kuat gitu. Bahwa Rusia akan lebih semakin luar biasa powerful lagi gitu. Jadi jangan deh lu sanksi-sanksi gue atau nggak ada gunanya juga gitu. Gue tuh udah sebegitu powerful gitu ya, kuat gitu. Mungkin ada nggak sih perspektif terkait dengan kekuatan identitas yang akhirnya ketika malah ditekan malah semakin luar biasa gitu kuatnya. Pak Tendi mungkin ada apa namanya komen terkait dengan hal ini. Baik, coba ya mudah-mudahan memenuhi jawabannya ya. Kalau bicara soal identitas gitu, ketika kemudian tekan, peluang untuk identitas itu menjadi lebih kuat, lebih besar, pasti ada. Bagi Rusia jelas gitu ya, karena jika serangan ini diteruskan gitu ya, ada beberapa hal yang kemudian bisa kalau skala perang kita udah bisa mengukur ya, yang bisa menang pasti Rusia gitu ya. Dan ini kemudian akan menjadi satu pesan disampaikan gitu ya mengenai identitas raya, karena sejak tahun 1993 kemudian dilanjutkan dengan tahun 2000 hampir mirip dengan istilah yang digunakan oleh Trump gitu ya, Make America Great Again gitu ya. Kalau Rusia itu returns to great power politics gitu ya. Itu istilah yang digunakan Rusia gitu ya, kembali ke politik adidaya gitu. Itu yang diinginkan Rusia. Jadi kalau kemudian tergantung ya, kita belum bisa mengukur dampak dari sanksi yang dilakukan gitu ya, karena baru berjalan sekitar 1 bulan gitu ya, dengan kondisi bahwa kemitraan Rusia pun juga masih bisa membelok kemana-mana gitu, termasuk kalau misalnya minyak di stop, mereka masih bisa merevitalisasi apa yang menjadi perjanjian dengan Cina di tahun 1992, di tahun 2014, kemudian mereka lanjutkan lagi tahun 2022. Bahkan ketika harga minyak itu lebih rendah daripada yang ditawarkan di tahun 1992 gitu ya, maka kemudian Rusia tetap ikhlas menjual itu ke Cina gitu, karena permintaan yang sangat besar akan tetap memiliki nilai yang sudah dihitungkan oleh Rusia gitu. Jadi ya ada 2 kemungkinan ya, saya nggak bisa menentukan 2 kemungkinan. Kalau kemudian sanksi itu terus diberikan, kemudian dukungan itu terus dilancarkan untuk Ukraina gitu. Jadi Rusia akan tetap menjalankan. Tapi kalau sampai itu dijalankan terus dan Rusia menang gitu ya, maka pesan-pesan tentang kekuatan Rusia akan terbentuk, dan dengan sendirinya di Ukrainanya sendiri sih mungkin mereka akan bertahan gitu ya. Bagi mereka yang tetap bertahan untuk lebih pro kepada Barat dengan nilai-nilai demokrasi mereka akan tetap bertahan, mereka tetap akan ada gitu. Tapi mungkin dalam skala yang lebih kecil gitu. Karena 1/3, 1/3 dari wilayah mungkin sudah akan diambil terus sama Rusia gitu ya. 2014 sudah berhasil, 2022 sudah berhasil, Crimea sudah menjadi oblast. Oblast itu wilayah bagian yang di dalam bahasa Rusia gitu ya, oblastnya sudah ada, bahkan Crimea itu sudah memiliki representatif di Dumanya Rusia ya, Dumanya Rusia gitu, yang artinya kemudian pesan mengenai penyatuan gitu ya, reunifikasi itu berhasil gitu, berhasil dijadikan, dan itu kemudian akan diteruskan dan ketika Donetsk dan Luhansk ini sudah bisa menjalin perjanjian kerjasama trilateral, yang artinya kemudian wilayah ini sudah siap untuk menjadi negara merdeka gitu ya, di bawah perlindungan Rusia, maka identitas Rusia jelas akan semakin kuat gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana identitasnya itu pasti. Karena kemudian itu ya saya pikir itu masalah dignity nggak akan pernah hilang gitu ya. Karena bagi Ukraine, mereka akan tetap, sebagian akan tetap bertahan gitu ya, karena ketika Uni Soviet runtuh, nilai-nilai yang sedang berkembang, mungkin saya belum sebutkan ya, nilai-nilai yang sedang berkembang secara konstruktif di masyarakat Uni Soviet, pecahan-pecahan Uni Soviet itu adalah the growing desire gitu ya, of high standard living gitu ya, kemudian freedom gitu, dan kemudian demokrasi. Nah itu yang kemudian menjadi cita-cita gitu, sehingga bagi mereka gitu kepentingan untuk menyebarkan ide-ide tentang komunis gitu ya, sosialisme gitu ya, di eranya Soviet sudah tidak penting. Demikian juga gitu ya, untuk menjadi bagian dari Rusia pun sudah bukan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka gitu. Catatan dalam sejarah Ukraine mengatakan bahwa korupsi mereka sudah semakin baik meskipun ranking mereka tetap rendah gitu. Kemudian mereka juga merasa memiliki kebebasan gitu ya, dan dalam beberapa demo
demonstrasi yang dimunculkan oleh warga Rusia di Kiev untuk kedutaan Rusia gitu ya, Ukraine untuk kedutaan Rusia juga mereka mengatakan bahwa keinginan mereka adalah untuk menjadi gitu ya bagian dari kehidupan demokrasi yang bebas gitu yang mana mereka bebas untuk menentukan apa yang menjadi cita-cita mereka gitu. Jadi dua identitas ini akan sama-sama dipertahankan gitu. Hanya kemudian yang membedakan adalah skala gitu ya, skala cakupan identitas ini dalam bentuk geografisnya gitu. Rusia kemungkinan kalau ini terus berjalan ya, sanksi-sanksi itu berjalan, selama memang Barat tidak bisa memastikan bahwa itu akan menghentikan, ya konsekuensinya pasti identitas Rusia akan semakin besar. Demikian yang negara-negara tetangga bekas dari Soviet ya yang pro kabar Barat akan semakin kecil. Gitu. Tapi dua identitas itu akan terpelihara. Terima kasih Pak Teddy. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan tambah lama tambah banyak ya. Assalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya khusus untuk Pak Randy. Pak Randy hadir, Pak Henry? Randy? Hadir Mas. Oke, siap. Assalamualaikum, izin bertanya pada Pak Randy. Dengan adanya perang hibrida antara Ukraina dan Rusia, muncul kekhawatiran dari kawasan Asia Tenggara bahwa perang serupa juga dapat terjadi di kawasan Asia Tengah terhadap isu Laut Tiongkok Selatan atau terhadap Taiwan yang dapat dilakukan oleh Tiongkok. Bagaimana menurut Pak Randy menakar kemungkinan tersebut? Silakan Pak Randy. Masih Mas Adin. Ini pertanyaannya agak tricky ya dari Mbak Fauzia Cempaka. Beliau ini saya berasa diuji karena beliau yang udah S3 nanyanya ke saya. Saya coba jawab. Tadi saya udah WA, ngapain ditanya gitu ya. Saya marah-marahin udah orangnya. Kurang lebih kalau saya ngelihatnya kalau bisa diterapin di Laut Tiongkok Selatan enggak. Kalau di LTS ya, Laut Tiongkok Selatan ya. Di LTS enggak, karena objeknya agak susah. Tapi kalau di Taiwan, rasanya itu case-nya sama seperti Rusia Ukraina. Jadi Tiongkok itu bisa menerapkan hybrid war di Taiwan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah hybrid war-nya itu kalau diterapkan di Taiwan berhasil atau tidak. Nah, Taiwan ini kan agak berbeda dengan Ukraina. Kalau Ukraina meskipun dia bukan negara yang sedang berkonflik begitu dulunya begitu ya, cuma memang eksistensi Rusia dan kelompok pro Rusia di Ukraina itu kan sudah cukup kuat di sana. Jadi saat terjadi hybrid war, propaganda massa begitu, kemudian terjadi cyber war di sana masif terjadi, itu hybrid war itu bisa berjalan dengan smooth sekali. Tapi kalau di Taiwan mungkin ya, kalau ini dugaan saya begitu. Kayaknya kalau di Taiwan itu agak sulit karena memang kondisi Taiwan itu berbeda seperti Ukraina. Taiwan itu menurut saya lebih firm negaranya bahwa pro merdeka itu jelas antara yang pro merdeka dengan yang bukan jelas. Di Taiwan itu clear bahwa hampir semua, saya tidak bilang semua lah ya, hampir semua itu pro merdeka, Taiwan pro merdeka. Kalau di Ukraina kan terpecah ya. Ada yang pro Rusia, ada yang pro Barat begitu. Nah, case-nya berbeda. Tapi apakah pertanyaannya hybrid war bisa terjadi di Taiwan? Ya, kalau menurut saya bisa terjadi, tapi mungkin dengan skala yang berbeda dengan Ukraina. Kalau dilihat-lihat juga sampai sekarang di Taiwan sendiri kita belum mendengar isu terkait dengan hybrid war ya, mungkin sudah kejadian, cuma Rusia Ukraina itu memang yang paling kuat gitu. Jadi dugaan saya adalah bisa terjadi di Taiwan, tapi kemungkinan tidak semasif dengan yang terjadi di Ukraina. Mungkin begitu, Mas Adi. Baik. Terima kasih jawabannya Pak Randy. Semoga memuaskan ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mohon izin bertanya. Memang di media massa tersebar narasi yang banyak tentang motif Rusia dalam menginvasi Ukraina. Namun sebenarnya konstruksi pemikirannya seperti apa yang sampai membuat Ukraina memandang Rusia sebagai musuh? Dan apa motif pemerintahan Zelensky yang sempat membuat langkah untuk masuk ke dalam NATO padahal sudah banyak
sekali terkait perjanjian dengan Rusia untuk tidak terlalu berurusan dengan negara-negara yang berada di bawah hegemoni Barat. Ada yang ingin menjawab? Mungkin Bu Yuni? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sebetulnya terkait dengan kepentingan ini ya, kepentingan kenapa sih si Ukraina itu ngotot gitu ingin masuk ke NATO gitu. Padahal gitu pada faktanya sejak kemerdekaannya dari tahun 91 sampai dengan Orange Revolution misalnya dengan terpilihnya presiden yang pro terhadap atau yang berorientasi lah ya berorientasi ke barat, sebetulnya Ukraina tuh mendapat apa ya perlindungan dijanjikan memang oleh Rusia gitu bahwa seperti dalam jadi begini, Ukraina itu dia kan menjadi partner strategisnya CIS, Commonwealth Independent State. Nah, di situ ini adalah ikatan di mana kemudian negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, meskipun negara-negara Baltik, 3 negara itu tidak bergabung, Georgia juga bergabung belakangan, Ukraine hanya berperan sebagai rekan strategi saja, itu sudah apa ya, sudah mengcover sebetulnya perlindungan Rusia terhadap negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Dan dari 1991 gitu ya sampai dengan 2003 2004 orientasi kebijakan luar negeri Ukraina itu condong ke Moskow gitu loh. Tapi kemudian ada gerakan untuk melihat ke barat gitu. Nah, ini yang kemudian tidak disukai gitu. Sehingga akhirnya Ukraina tuh berdalih bahwa kami punya self determination right, kami punya hak untuk menentukan orientasi politik luar negeri kami, kira-kira seperti itu. Tapi apakah kemudian ketika dia berorientasi ke barat gitu ya, ini bukan kemudian saya melihat saya menolak saya menolak hak self determination-nya right Ukraina, tapi ketika si Ukraina berorientasi ke barat, apakah tidak juga dia juga terikat gitu loh. Sehingga self determination right-nya Ukraine dalam hal ini tuh juga dipertanyakan gitu. Jadi Rusia tuh dalam beberapa hal melihat bahwa Ukraine ini kayak anak nakal gitu loh, sudah dipelihara lama, sudah besar, kemudian ingin pergi meninggalkan gitu. Makanya kan banyak juga meme yang keluar kayak cinta pertama, kemudian patah hati dan sebagainya, banyak kan cerita-cerita seperti itu gitu. Tapi kemudian melihat posisi Ukraine, apakah dia betul memiliki kedaulatan ketika kebijakan luar negerinya itu masih terikat kalau nggak timur ya barat gitu. Sehingga kata Rusia kalau kamu pun masih begitu udah sama kami aja gitu. Kurangnya apa sih kami itu gitu. Tapi kan ada gejolak baru gitu ketika melihat negara-negara Eropa Timur itu senang gitu ya ketika dimakmurkan gitu kan oleh Uni Eropa, maka pengen juga dia ke sana gitu. Karena ya siapapun yang menentang tata dunia barat gitu ya, Anda akan teralinasi, termarginalkan gitu di dalam pergaulan internasional. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Rusia sebetulnya. Jadi Amerika kan dengan sekutunya kan melihat either you with us or against us. Kamu dengan saya atau melawan dengan saya. Ini kan jelas kemudian dibuktikan gitu. Sehingga kalau ada yang menentangnya gitu ya, maka ada collective action gitu yang akan diambil oleh AS. Jadi itu sebetulnya yang membuat akhirnya dan si Ukraina itu juga memandang Rusia itu sebagai musuh, Rusia juga memandang Ukraina kok kayak gini ya gitu. Dan Ukraina harus mencari payung pengaman gitu. Setelah rencananya untuk mendekati barat itu ditentang oleh Uni Soviet kan seperti itu. Ada Orange Protest, Euromaidan, kemudian krisis yang berkepanjangan sampai dengan dikatakan bahwa ada pembunuhan gitu terhadap etnis Rusia di Ukraina gitu. Di daerah Donbas region tadi di Donetsk dan Luhansk itu tadi. Jadi itu sih kalau saya lihat gitu kenapa akhirnya persepsi musuh dari tidak hanya Ukraina memandang Rusia, Rusia memandang Ukraina, ya akhirnya seperti itu kejadiannya. Peranglah menjadi solusi yang paling efektif gitu untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak. Baik, terima kasih Bu Yuni. Mungkin lanjut lagi nih, ada mungkin sekitar 3 atau 4 pertanyaan lagi. Izin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa Rusia ini kan menganggap Ukraina saudara menganggap Ukraina saudara sebab masih bagian dari pecahan Uni Soviet. Presiden Ukraina yang sebelumnya pro kepada Rusia, tapi yang sekarang justru pro ke Barat. Jika saya sebagai orang awam bertanya, yang terjadi sekarang antara Rusia dan Ukraina, apakah karena kesalahan Ukraina yang memilih presiden, atau memang AS dan NATO yang ingin mengintervensi Rusia dengan memanfaatkan keberpihakan Ukraina ke Barat?
Tadi udah dijawab atau mau ditambahkan lagi terkait dengan ini? Kalau saya melihat ya itu strategi NATO sebetulnya, strategi AS dengan menggunakan NATO. Jadi ini akan menjadikan alat gitu, Ukraine untuk memperkokoh kedudukannya. Karena dunia ini kan pilar-pilarnya sudah ada, pilar ekonominya ada WTO, IMF, dan World Bank. Ya kan, tata dunia politik harus demokratis, tata ekonomi dunia harus kapitalis. Nah sekarang siapa yang menjadi penegak sistem pertahanan keamanan dunia? Dewan Keamanan PBB nggak bisa gitu, karena di situ ada Rusia dengan Cina yang pastinya banyak sekali berseberangan. Sehingga salah satu alat yang efektif untuk menegakkan pilar-pilar yang mereka bangun itu adalah NATO. Sepertinya begitu skenarionya AS, dan terlihat sih seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saya langsung aja lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap PBB seharusnya terkait dengan ini ya, konflik ini? Dan bagaimana posisi PBB setelah ini? Apakah akan ada potensi dibubarkan karena dianggap sebagai kegagalan? Ini ada meme yang bilang bahwa UN itu uninvolved gitu. Jadi UN-nya tambah volt, jadi tidak ikut campur gitu. PBB dalam menjaga perdamaian dunia karena banyaknya perang baik dari Rusia, Ukraina, Asia Timur dan beberapa negara yang berkonflik lainnya. Bagaimana sikapnya PBB saat ini? Harusnya seperti apa? Mungkin ada yang ingin bisa menjawab? Pak Randy atau Bu Frenti? Saya dikit kali Mas Adin ya. Iya. Kalau saya sih masih berpegang teguh bahwa tidak akan terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Which is as result begitu, maka PBB-nya nggak dissolve, nggak bubar begitu ya. Itu kan konsekuensinya begitu ya. Tapi kalau itu terkait dengan belief saya lah, personal belief lah. Tapi kalau pertanyaannya tadi Mas Adin itu apa yang bisa diupayakan PBB? Ya kayak Bu Yuni bilang tadi ya, berpangku pada Security Council begitu. Agak sulit. Jangankan Ukraina. Jadi gini, kalau saya mengibaratkan begini, Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini bukan perang yang long last begitu. Dia baru aja 24 Februari lalu, terlepas dari konflik sebelumnya ya, sudah kejadian begitu. Tapi maksudnya pecahnya 24 Februari yang lalu. Teman-teman juga harus bayangkan Israel dengan Palestina. Sekian tahun mereka berperang, tapi kemudian tidak ada resolusi yang dibuat oleh PBB yang firm ya. Dewan Keamanan itu nggak bisa voting tunggal begitu. Nanti Rusia, Tiongkok maunya ini, nanti Amerika beserta Inggris, Prancis ya, itu maunya begini. Tidak damai dalam forum aja nggak damai ya. Nah itu dia, gitu. itu sudah berdekade-dekade saja nggak selesai. Lantas saya nggak bisa berharap banyak untuk PBB atau lebih spesifik lah begitu Dewan Keamanan untuk melakukan suatu hal yang signifikan di Ukraina begitu, karena yang sudah kejadian saja berdekade terkatung-katung gitu. Apalagi yang belum sebulan begitu, kurang lebih gitu Mas Adin. Kalau saya. Jadi with or without aja lah gitu ya. Iyalah. Jalan-jalan aja lah gitu ya. Oke, kemudian ngasih kerjaan ke Antonio. Ya, silakan Bu Frenti. Oke, mungkin gini ya, kalau dari perspektif hukum, kenapa tidak membuat resolusi yang cukup efektif lah untuk memposisikan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena dengan begitu tidak distrust itu tidak terjadi lagi gitu loh. Karena bagaimanapun kan ini yang berkembang ini adalah perbedaan narasi, perbedaan persepsi memandang siapa teman, siapa musuh, terus apa kepentingan lu, apa kepentingan gue gitu kan. Terus juga konteks negara dari Ukraina itu, kalau dari perspektif saya, artinya Rusia harus benar-benar mentreatment Ukraina seperti apa, Ukraina menerjemahkan kebijakan Rusia atau perlakuan Rusia seperti apa gitu. Dengan sendirinya
kalau itu terjadi kan akan damai gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan kan distrust terpelihara terus-menerus, PBB cenderung wadah kompromi bagi yang punya kepentingan dan kekuatan, terus NATO juga kayaknya tidak berhenti diam gitu ya, artinya terus bergerak untuk menambah membernya. Hal ini yang kadang juga akan dimanfaatkan oleh negara-negara pemilik nuklir lainnya mungkin, atau ya aliansi lainnya gitu dengan sendirinya. Saya pikir. Baik, terima kasih Bu Prenti. Oke, menuju pertanyaan terakhir ini ya. Satu pertanyaan. Selain memberikan sanksi atau boikot, apa kira-kira penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghentikan ketegangan di antara kedua negara? Silakan, Bu Yuni mungkin. Ya. Jadi solusinya gitu ya, sebetulnya kita lihat dari banyak perspektif juga solusinya ini. Kalau dilihat dari perspektif PBB gitu ya, Majelis Umum itu sudah mengambil resolusi yang intinya adalah menegur dan meminta supaya Rusia itu menghentikan perang. Nah, Dewan Keamanan PBB sudah di pihak Amerika dan teman-temannya gitu ya, itu sudah mendraft resolusi supaya Rusia juga menghentikan, tapi kan tidak jadi gitu karena di ban oleh Rusia gitu, sehingga ya tadi seperti kata Pak Reni nggak akan ada resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Nah, sedangkan resolusi Majelis Umum itu tidak punya kekuatan untuk gitu ya melakukan apa-apa, dia kayak orang ada pengumuman gitu ya, ini ada pengumuman loh ya kayak gini nggak ada, dia legally not binding gitu. Apalagi ketika musuhnya adalah Rusia gitu, yang disuruh berhenti itu Rusia. Jadi cacat hukum tidak gitu loh, dan dia disetujui 141 tapi tidak akan berjalan. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Sebetulnya kan Rusia sudah bilang dia hanya meminta Ukraine itu tidak masuk menjadi anggota NATO, maka dia akan berhenti dan menghentikan penindasan terhadap warga negara Ukraina beretnis Rusia yang ada di Donbas region. Selesai. Ini kan tidak. Jadi sebetulnya ini ada cerita lagi gitu ya, bahwa si Rusia itu sudah meminta Uni Eropa bahkan Amerika Serikat mendorong supaya Ukraina ini menjalankan Minsk 1 dan Minsk 2 itu tadi, agreement itu supaya dihentikan tindakan militer yang dilakukan pemerintah Ukraina, tapi kan tidak dilakukan. Nah, sehingga alasan ini kemudian Rusia memerangi Ukraina. Jadi itu saja yang diminta, perang akan berhenti. Ya meskipun sampai hari ini ketika si Zelensky bilang kan 2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau sehari yang lalu dia bilang kami akan membuka peluang untuk bernegosiasi dengan Rusia. Tapi perang masih ada gitu sampai hari ini. Artinya Rusia masih meragukan. Kalau misalnya dia harus dibangun kayak confidence building measure di sini gitu. Duduk satu meja bicara. Itu aja. Nah, siapa yang menjadi penengahnya itu kan sekarang dipertanyakan, sedangkan Rusia bilang jangan ada yang campur tangan di dalam konflik ini karena ini antara Rusia dengan Ukraina. Nah, sekarang siapa yang bisa meniup ubun-ubun gitu ya si Rusia supaya dia bisa mendengar gitu. Nah, itu saja masalahnya. Solusinya itu membentuk CBM lah, confidence building measure, apa yang diperlukan gitu. Dua-duanya itu harus duduk satu meja. Kalau menurut saya seperti itu solusinya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan terakhir tentang skenario apa yang paling memungkinkan untuk menghentikan serangan atau ketegangan Rusia Ukraina seperti apa begitu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh pemateri kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir. Apakah masih ada yang ingin bertanya langsung? Kalau tidak ada, saya mungkin tidak akan juga menyimpulkan karena ini persoalannya cukup rumit ya. Tentu. Tapi mungkin ingin menambahkan sedikit bahwa terkait dengan konflik ini, Indonesia kan menganut nilai universalisme dalam hubungan internasional bahwa Indonesia itu menentang segala bentuk agresi, pemaksaan kehendak, penggunaan kekuatan bersenjata, intervensi wilayah, dan diplomasi jalan damai dalam penyelesaian sengketa. Dan ini mungkin yang jadi poin penting bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Albert Camus, perdamaian adalah satu-satunya pertempuran yang layak untuk dilancarkan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya. Sebelumnya kita akan foto bareng dulu.
begitu. Ada 5 slide di sini. Alhamdulillah ini yang datang luar biasa banyak, 122 peserta. Mungkin ini rekor penyelenggaraan Selasar selama 55 kali. Mungkin ini peserta paling banyak ya, luar biasa. Terima kasih banyak atas atensi, pertanyaan yang sudah diajukan. Ini luar biasa, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi dengan Unmul. Selasar, alhamdulillah ini mendapat kehormatan menjadi partner untuk diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga memberikan banyak insight, pengetahuan, bukan kata-katanya, tapi memang sudah banyak yang disampaikan tadi oleh pemateri yang ahli di bidangnya terkait dengan hubungan internasional. Saya izin untuk screenshot ya. Pertama di slide 1, kalau ada yang ingin membuka video kameranya, disilahkan. Baik, slide 1 ya. 1, sebentar. Tuh, 1, 2, 3. Slide 1. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian slide 4. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir slide kelima. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir pada Selasar malam ini. Semoga malam minggu ini menjadi malam minggu yang berkah, malam minggu yang para jomblo yang kumpul ini, Mas. Nah, betul, jomblo-jomblonya ini bisa... Jomblo akut. Nggak apa-apa, hujan juga kok. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Mas ya, jangan kapok ya. Siap, saya Muhammad Wadini undur diri. Terima kasih banyak. Buat Mohon maaf yang lainnya juga makasih. kesalahan dalam penyampaian kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hadir dan juga mahasiswa. Izin Lip. Izin Lip juga. Sehat selalu.